Puji Tuhan saudara, seperti saya umumkan di grup saudara, kita akan bicara mengenai bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya, pembacaan kita ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 yang bunyinya begini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, pelajaran yang pertama gini. Jadi di mana Tuhan? Tuhan gak kelihatan. Terus kemudian ada perbincangan antara kelompok orang yang diterima Tuhan atau ditolak, yang sama-sama dia bertanya, yang ditolak ini, Tuhan, kapan saya tidak melayani Engkau? Gitu. Tetapi yang diterima oleh Tuhan juga bertanya, kapan aku melayani Engkau? Gitu ya. Jadi sama-sama pertanyaannya begitu. Nah, akhirnya Tuhan bilang bahwa kepada yang tidak memiliki makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ketika engkau melakukan kepada mereka itulah kamu sama dengan melakukan untuk aku. Jadi pelajaran yang pertama adalah bahwa Tuhan itu tidak secara kasat mata kita lihat, tetapi pelayanan kita untuk Tuhan itu adalah melalui media yang seperti saya katakan tadi. Itu yang pertama ya. Jadi contoh kata misalnya kalau untuk apa seseorang ke gereja, untuk apa dia misalnya memberikan persembahan ke gereja atau apapun dalam bentuk di dalam lembaga gereja gitu ya. Nah itu kan kepada manusia. Nah nanti Tuhan akan berkata yang sama, ya aku itu juga medianya gereja, medianya hamba Tuhan, medianya pekerjaan Tuhan. Jadi ketika melakukan itu semua seperti melakukan untuk aku. Dan kemudian ada prinsip lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan ini kalimatnya mengandung arti seperti itu memang tidak langsung kepada Tuhan, tetapi seperti juga mirip atau ya sama dengan begitu ya. Jadi ada dua makna. Jadi kalau saya memberikan kepada orang, kan saya gak memberi kepada Tuhan kan. Tetapi ketika orang itu menerima apa yang saya beri, nah ketika saya juga menganggap bahwa itu untuk Tuhan, itu menjadi untuk Tuhan juga gitu. Gitu ya. Nah itu pelajaran yang pertama. Yang kedua yang akan kita sharingkan malam hari ini, kalau saya buka nanti akan feedback semua, dengarkan saja. Nanti supaya saya sudah pakai video, nanti saya akan share juga kepada yang tidak ikut malam hari ini. Yang kedua, seperti tema kita, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Ya, bagaimana mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Ternyata ada syarat-syarat untuk mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan batin dulu sama Tuhan. Sebelum orang menyatu dengan Tuhan, maka dia tidak bisa mengasihi Allah sendiri. Enggak bisa. Jadi saya mesti punya hubungan batin dengan Tuhan. Saya merasa Tuhan ada di saya, di mana Tuhan ada di dalamku, aku di dalam Tuhan gitu kan, ya. Jadi Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan gitu, menyatu. Yang kedua, harus ada ikatan. Kalau sudah hubungan pasti harus ada ikatannya. Hubungan itu bisa tidak langgeng. Misalnya, ya saya datang kepada Tuhan saat minggu, setelah lepas minggu saya nggak hubungan lagi sama Tuhan. Nggak begitu. Maksud saya adalah seperti di rumah kayak gini, kalau kita kategorikan bahwa rumah bukanlah gereja, nanti agak repot juga. Karena apa? Ya kalau ibadah itu di gereja, tetapi kok di rumah bukan ibadah namanya gitu ya. Tetap nah, mumpung waktu ini coba kita ambil hal-hal yang di gereja di dalam rumah, ke dalam rumah maksud saya. Jadi jadikan misbah keluarga. Ada hubungan, harus ada ikatan, ya. Kemudian yang ketiga, harus selalu percaya bahwa Allah ada di sekitar kita, bahkan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Allah di sekitar kita atau bahkan di dalam hidup kita, menyatu dengan kita,
kita gampang banget untuk bisa mengasihi Tuhan. Orang yang tidak bisa mengasihi Tuhan, dia berpikir Tuhan nggak ada di sini. Tetapi kalau kita percaya Tuhan ada di sini, saya harus tetap mengasihi Tuhan. Begitu ya. Nah kemudian percaya bahwa dia memang terus-terusan melihat kita. Itu dulu. Jadi hidup kita bertanggung jawab. Akhirnya tanggung jawab itulah refleksi daripada mengasihi Tuhan. Kemudian harus bersekutu dengannya, ya. Makanya dalam perjamuan kudus itu kan kita menyatu dengan penderitaan Kristus, gitu. Supaya apa? Ada jalinan hubungan. Supaya ketika kita tidak dalam waktu ibadah di dalam gereja, dimanapun kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan ternyata memang ibadah kita kan memang mempersembahkan hidup kan. Jadi bukan mempersembahkan waktu beberapa jam itu enggak. Ternyata seluruh hidup kita. Hidup kita ya waktu kita, kepandaian dan juga talenta yang kita miliki semuanya sebagai persembahan kepada Tuhan untuk menjadikan ibadah yang sejati. Oke, bagian terakhir gini. Saya akan menganalogikan gini. Suatu kali saya sedang bertanya-tanya bagaimana caranya orang buta itu merasakan kasih sayang, kemudian merasakan sesuatu yang sebenarnya itu mesti dinikmati secara mata melihat. Benar gak? Bapak Ibu pernah bayangkan gak tentang orang buta? Bagaimana ya sesama orang buta apalagi ya, mereka bisa saling sayang menyayangi gitu ya. Nah caranya gimana? Nanti kan saling tanya, Yang, kamu ganteng gak sih? Kan gitu ya. Nanti yang sebelahnya juga bilang, Yang, kamu cantik gak sih? Gitu ya. Nah padahal mereka sama-sama gak tahu mukanya seperti apa misalnya gitu ya. Tetapi bisa gitu loh. Nah analogi dari orang buta yang saling mencintai ini, ketika saya berbincang-bincang kepada seorang sahabat saya yang maaf kata memiliki keterbatasan ini, yang paling menjadi alat komunikasi dia itu adalah rasa atau feeling. Rasa atau feeling gitu ya. Dan yang kedua meraba gitu ya, mencium dan lain sebagainya. Tetapi yang paling tajam itu rasa dalam hatinya. Nah makanya sampai teman saya bilang begini, Mas Sigit, saya itu ya ketika ada seseorang ngomong atau berkata-kata, saya agak tahu orang ini kalau pria ganteng, kalau wanita cantik, saya nggak tahu itu, nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi dia bilang begitu ya. Nah analogi orang yang tidak bisa melihat, jadi ada indera lain yang memang berfungsi. Sama halnya kita nggak melihat Tuhan ini. Bagaimana kita bisa mengasihi, menyayangi Tuhan? Caranya gimana? Tanya sama orang buta, caranya gimana? Ya mesti ada hubungan batin, ada rasa gitu loh. Nah pernah saudara ngalamin kan kalau di ruang tertentu ada rasa, ada hantu. Ada di ruang ibadah dalam persekutuan doa, saya rasa ada hadirat Tuhan. Ada juga yang bilang, saya nggak ngerasa apa-apa, hadirat Tuhan kayaknya nggak ada di sini gitu ya, macam-macam. Yang pertama mengenai analogi orang buta. Yang kedua ada 3 ya. Yang kedua adalah cinta jarak jauh. Cinta jarak jauh itu nggak selalu anak muda, tetapi orang tua terhadap anak, atau anak terhadap orang tuanya, atau kakak beradik yang begitu jauh. Sampai terjadi begini, ketika saudaranya yang di sana itu ada masalah atau sakit atau apa, dia bisa merasa. Itu dari mana itu rasa itu? Yang pertama ada hubungan darah. Yang kedua adalah ada hubungan batin. Nah kita dengan Tuhan seperti, ya kalau di secara fisikal kita bilang Tuhan jauh, karena jauhnya itu nggak terlihat aja sih, tetapi ada di dekat hati, di dalam hati gitu ya. Tetapi tetap saja indera kita lebih tajam untuk melihat apa-apa, jadi kelihatannya Tuhan jauh. Nah bagaimana bisa anak kita yang jauh itu tetap mendekat kepada kita kalau ada hubungan batin. Yang ketiga, yang terakhir adalah terhadap orang tua atau saudara yang sudah meninggal. Kita nggak okultisme, maksud saya cuma analogi ya, analogi. Misalnya ada
seorang yang paling kita sayangi kemudian sudah meninggal, orang tua, ayah, ibu atau siapa. Ibu saya sudah meninggal, kemudian ada teman-teman semua yang bapaknya sudah meninggal gitu ya. Nah rasanya masih dekat, padahal meninggal sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi dekatnya itu adalah wejangan dia, terus kemudian pesan-pesan dia itu yang kita selalu ingat. Kemudian cara dia, kalau seorang mama, cara masaknya begini, selalu diingat. Mama sudah nggak ada, sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi bagaimana ngulek cabai itu dia ingat banget. Nah itu adalah hubungan kepada yang tidak kasat mata, seperti orang buta yang tidak melihat, seperti anak yang jarak jauh atau sayang cinta anak orang tua dan boyfriend girlfriend yang begitu jauh, dan kemudian terhadap orang yang sudah tidak ada. Nah rasanya analogi ini menggambarkan kita kepada Tuhan itu bisa nggak dimediasi dengan cara iman kita. Kalau kepercayaan lain itu menggunakan benda ya. Ada kalau kepercayaan yang lain itu pakai keris, ada yang pakai patung, ada yang pakai benda-benda gitu loh, yang untuk membuat dia bisa terus mengingat dan terus bisa berhubungan dengan itu. Nah kita tidak melakukan cara ini, karena saya percaya bahwa Tuhan saya ada di hati saya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita mencoba untuk bisa mengasihi Tuhan lebih lagi, meskipun Tuhan tidak terlihat tetapi bisa dirasakan ya. Cinta pacar, cinta suami istri, meskipun orangnya tidak ada di sini, tetapi cinta itu kan ada di sini rasanya ya. Apalagi seorang wanita lebih peka ya, menurut penelitian seorang istri lebih peka terhadap suaminya. Jadi apa yang terjadi terhadap suaminya, apa yang gesturnya itu lebih bisa menangkap begitu ya. Nah saya pikir saudara sekalian, ada hal-hal yang gini, cara tes terakhir ini begini. Kalau Bapak Ibu Saudara kan punya hati nurani, ketika melakukan sesuatu Tuhan nggak suka itu, ada orang bilang di sini nggak damai, di sini ada yang menuduh gitu ya, pokoknya nggak sejahtera gitu. Memang benar. Jadi tandanya adalah kalau orang hidup dalam kebenaran, ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan berarti kalau orang terpasung terus kemudian dia nggak merdeka, enggak. Kemerdekaan sejati itu adalah kemerdekaan roh, bukan tangan yang terikat, tidak. Tetapi ada orang merdeka, tangan nggak terikat, tetapi kalau hatinya itu penuh dengan ketakutan, dia merasa terikat. Kemanapun dia pergi selalu ada yang membayang-bayangi, ada yang ngikutin saya, ada yang nanti menemui saya begitu ya. Nah, saya pikir ini yang harus kita bergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mencoba tumbuhkan iman, supaya meskipun Tuhan tidak terlihat, meskipun gereja tidak kita datangin, meskipun pendeta kita tidak bisa lihat secara langsung, meskipun firman ini disampaikan oleh keluarga, teman seisi keluarga, meskipun bukan pendeta atau gembala, bagaimana iman kita tetap gitu ya. Itu ya. Jadi coba cintai Tuhan yang tidak kelihatan itu secara iman. Dan pasti karena orang benar hidup oleh iman.